Kemudian jamaah rahimakumullah, dalam ayat 152 Allah mengabadikan dalam firman-Nya, innalladzina takhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabum mir rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang ittakhadhu yang menjadikan al-ijla, patung sapi, sebagai sesembahan, sayanaluhum, akan menimpa mereka ghadabun, kemurkaan, min rabbihim, dari Tuhan mereka, wa dhillatun, dan kerendahan, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa kadzalika, dan demikianlah, najzi, kami memberikan balasan, al muftarin, kepada orang-orang yang telah membuat-buat kedustaan dalam agama. Dari sini ada satu sunnatullah yang disampaikan, siapapun orang yang menyembah selain Allah, berbuat syirik, pasti mereka akan mendapatkan satu, kemurkaan dari Allah. Ya. Bani Israel pun akan mendapatkan itu, dimurkai oleh Allah karena perbuatan mereka. Yang kedua, direndahkan hidupnya fil hayatid dunya, di dunia. Ya. Maka selama kesalahan ini nanti berulang, maka itu akan menimpa mereka lagi seperti sekarang. Kalau mereka bertaubat, ya, dan Allah menerima taubatnya, diangkat semua itu, kemurkaannya diangkat, dihilangkan, kerendahannya dihilangkan oleh Allah. Tapi kalau mereka kembali lagi kepada hal yang semula, kepada kesyirikan, ya mereka mendapatkan dua hal itu, dimurkai oleh Allah dan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita melihat setelah peristiwa ini, ya, Nabi Musa begitu marah kepada kaumnya, patung sapi itu kemudian dibakar, maka mereka kemudian diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah, dan mereka sebagian menyadari mau bertaubat, tapi syaratnya apa? Syaratnya kalau taubatnya mau diterima oleh Allah, mereka harus saling membunuh satu sama lain. Ya, lihat di surah Al-Baqarah, fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Ya. Ingatlah ketika kalian menjadikan patung sapi sebagai sesembahan selain Allah, Allah murka kepada kalian, fatubu, maka bertaubatlah kalian, ila bariikum, kepada Tuhan kalian, faqtulu, dan bunuhlah anfusakum, diri kalian sendiri. Maksudnya saling membunuh satu sama lain. Ya. Dzalikum khairul lakum, yang seperti itu lebih baik bagi kalian di sisi Tuhan kalian, fataba alaikum, maka Allah akan menerima taubat kalian. Jadi taubatnya baru diterima kalau mereka saling membunuh satu sama lain, Pak. Coba, kenapa saking begitu kerasnya tabiat Bani Israel itu, cara menundukkannya juga harus dengan cara yang keras. Untung kita umat Nabi Muhammad cara taubatnya nggak harus begitu, Pak. Ya. Ya, kalau syarat taubatnya harus begitu, banyak yang mati tiap hari. Ya. Maka diceritakan setelah itu mereka saling membunuh satu sama lain. Ya. Sehingga sebagian mati, sebagian datang kepada Nabi Musa, tolong mintakan ampunan untuk kami kepada Allah. Karena Allah belum menunjukkan penerimaan taubatnya, Nabi Musa lanjutkan sampai Allah menunjukkan penerimaannya terhadap taubat mereka. Maka Allah menerima taubat mereka semua, yang mati diampuni oleh Allah, ya, dan diberikan rizki di sisinya, dan yang masih hidup Allah terima taubatnya dan diminta untuk kembali lurus di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dhillatun itu sebuah bentuk kerendahan di dunia ini. Ya. Dan itu pula yang akan dialami Bani Israel di hari-hari ke depan insyaallah. Ya, karena itu yang mereka perbuat. Selain mereka berbuat syirik, mereka juga telah melakukan kerusakan di atas muka bumi. Kemudian jamaah rahimakumullah, Allah berfirman dalam ayat 153, walladzina amilus sayyiati tsumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Ya, ini bentuk motivasi. Walladzina, dan orang-orang amilu yang berbuat as-sayyiat, banyak keburukan. Siapapun yang telah berbuat banyak kesalahan, keburukan, tsumma tabu, kemudian mereka bertaubat dengan taubatan nasuha, mim ba'diha, setelah melakukan kesalahan-kesalahan itu, wa amanu, lalu mereka memperbaiki keimanannya, mengokohkan imannya, meluruskan imannya, memperbaharui imannya, ya. Bertaubat dan memperbaiki keimanan.
Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, mim ba'diha, setelah itu, la ghafurur rahim, pasti maha pengampun dan maha penyayang. Ini bentuk motivasi, kabar gembira kepada Bani Israel dan kepada siapapun di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang telah banyak berbuat salah, berbuat dosa, kalau dia mau sadar, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, lalu dia perbaiki kehidupannya, mulai dengan memperbaiki imannya, memperbaiki ibadahnya, memperbaiki perilakunya, memperbaiki amalnya, dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, kata Allah dalam ayat yang lain, sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Kalau dia nggak taubat, nggak diampuni oleh Allah sampai mati. Kalau orang itu nggak bertobat, syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Kalau dosa yang lain selain syirik, orang mati dalam kondisi belum taubat atas dosa besarnya, masih mungkin punya harapan diampuni oleh Allah. Ya. Tapi kalau syirik, sampai mati dia syirik dan tidak bertaubat, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim, wahai orang-orang yang telah berlebihan terhadap dirinya sendiri dalam melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan, la taqnatu, janganlah kalian berputus asa, min rahmatillah, dari rahmat Allah. Ya. Karena ampunan Allah lebih luas, ya, rahmat Allah lebih luas. Nah, ini merupakan bentuk kabar gembira bagi siapapun di antara hamba-hamba Allah yang masih diberikan kesempatan hidup, ya, dan kemudian dia sadar, maka segeralah bertaubat dan mohon ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha, dan kemudian memperbaiki kehidupannya. Ayat berikutnya jamaah rahimakumullah, 154, walamma sakata am Musal ghadabu akhadal alwah wa fi nuskhatiha huda wa rahmah lilladzina hum lirabbihim yarhabun. Walamma, dan ketika sakata, telah tenang, an Musa, dari Musa, apa yang tenang? Al-ghadabu, kemarahan. Di sini kemarahan itu dipersonifikasi seolah-olah seperti makhluk yang hidup. Ya. Ketika kemarahan itu telah mereda dalam diri Nabi Musa, berarti seolah-olah Nabi Musa itu diliputi kemarahan yang sangat kuat. Begitu kemarahannya sudah mereda, akhadal alwah. Tadi ketika marah, lauhnya dibuang. Begitu kemarahannya reda, lauhnya diambil, dipungutin, diambil oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa fi nuskhatiha, di dalam naskahnya, naskah atau tulisan dalam lauh itu terdapat huda, petunjuk, wa rahmatun, dan rahmat, lilladzina, bagi orang-orang, hum li rabbihim yarhabun, yang merasa takut, memiliki rasa takut, ketundukan kepada Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meskipun demikian, kita melihat setelah mereka melakukan tadi prosesi taubat itu, Allah terima taubatnya, Allah ampuni mereka. Mereka diberikan kesempatan lagi untuk memperbaiki diri bagi yang masih hidup. Nah, maka bekal mereka apa? Bekal mereka tadi kitab Taurat, lauh, yang isinya adalah petunjuk dan rahmat. Begitu pula Al-Quran, Allah ungkapkan dengan begitu, ya. Ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian dan obat bagi penyakit yang ada di dalam hati, dan di dalamnya ada petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Petunjuk dan rahmat. Rahmat itu berupa apa? Rahmat itu berupa ampunan Allah, berupa petunjuk Allah, berupa kemudahan beribadah, kesempatan beramal. Itu rahmat Allah. Dan petunjuk serta rahmat Allah ini hanya akan bisa didapatkan oleh hum li rabbihim yarhabun, orang-orang yang di dalam hatinya masih ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rasa takut itu yang kemudian akan menjadikan orang itu mampu mengendalikan diri. Kalau orang sudah tidak punya rasa takut kepada Allah, ya nggak ada lagi baginya halal haram, nggak ada baginya larangan, semuanya ditabrak. Ya, itulah yang kemudian rasa takut itu diungkapkan dengan kalimat lain, yaitu ketakwaan. Takwa itu artinya juga takut, Pak. Maka Quran itu hudan lil
Muttaqin, petunjuk bagi orang yang di dalam hatinya ada rasa takut, ada ketakwaan. Yang nggak ada, yang nggak berguna. Karenanya ada orang-orang yang baca Quran tapi Quran melaknatnya. Kenapa? Qurannya hanya jadi bacaan saja, tidak mempengaruhi perilaku dan kehidupannya. Ya. Nauzubillahi tsumma nauzubillah.